wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Baris Samaludin dengan rekan saya Joledian akan membuat video dengan tema teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julidan Putramawati dengan NIM 386. Di sini saya ingin menjabarkan sedikit tentang arti kejahatan. Kejahatan sendiri ialah suatu hal atau perbuatan yang bernilai jahat. Dan arti kejahatan dibagi menjadi 3, yakni 1. Kejahatan dalam arti kriminologis. Menurut tata bahasa, kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti halnya yang lazim orang dengar dan ketahui. Contoh perbuatan jahat sendiri menurut kriminologi ialah seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain sebagainya yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas, tetapi kejahatan itu diatur dalam pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. 2. Kejahatan dalam arti yuridis. Pandangan secara yuridis, kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman oleh undang-undang atas perbuatan atau tindakan tersebut. Pandangan itu lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. 3. Kejahatan dalam arti sosiologis. Menurut Toko Santoso, secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Pengertian kriminologi berasal dari istilah kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata krimen, yang artinya kejahatan, dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Untuk pertama kalinya istilah kriminologi digunakan oleh Topinard, seorang ahli antropologi dari Prancis, pada tahun 1830 sampai 1911. Menurut Edwin Harding Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Menurut William Adrian Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya. Pada akhir abad 19, yang menaruh perhatian pada kejahatan dikejutkan dengan teori Kaisar Lombroso yang sensasional. Teori ini muncul pada tahun 1876 dan berusaha memukul telak pada teori rasionalistis dengan pernyataan yang terkenal, Geboren Misdadiger, a born criminal, atau kejahatan yang memanfaatkan teori Darwin. Lombroso mengetengahkan hipotesis atavisme, patologi, dan degenerasi yang berusaha menerangkan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku, dan mereka yang memiliki kriminal kondisional memiliki tipologi khusus yang dapat dilihat secara lahiriah. Dengan ciri-ciri fisik, tipologi penjahat yang dikenal dengan tampang penjahat. Lombroso yang memimpin mazhab Italia atau mazhab antropologi, meski dalam waktu tidak terlalu lama, teori dan hipotesisnya menjadi lumpuh. Sebagai reaksi terhadap mazhab antropologi, lahirlah mazhab lingkungan atau golongan yang menganggap penyebab kejahatan terletak pada faktor lingkungan. Misalnya dilancarkan oleh mazhab Prancis muncul dengan teori imitatif atau peniruan dari Tarde dan teori Laksani atau teori kesempatan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Disebut sebagai mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal.
Dalam mazhab lingkungan terdapat semboyan di Naut its mehers kult and inners ich. Artinya, dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seorang menjadi penjahat, bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Pembuka-pembuka mazhab ini adalah Laca Signal, Monover, dan Getreit. Walaupun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, tetapi mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Berikut adalah pemuka-pemuka mazhab lingkungan. 1. Lacasegne. Lacasegne sendiri adalah dokter. Dengan nama lengkap Alexander Lacasegne. Ia adalah seorang mahaguru di Prancis dalam ilmu kedokteran dan kehakiman. Kedua adalah Léonce Pierre Monover, merupakan ahli antropologi, ahli anatomi dan fisiologi Prancis. Ketiga ada Gabriel Treit, salah satu pendiri psikologi sosial dan kriminologi. Mazhab ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Lingkungan alam. Tokoh dari mazhab ini sendiri adalah Montesquieu. 2. Lingkungan sosial. Tokoh dari mazhab ini Lechesegne, Tertz, Edwin, Sutherland, dan M. Dibis. 3. Lingkungan ekonomi. Tokoh dari mazhab ini sendiri adalah Turkati, Cholazani, dan Bounger. Lacasegne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial. Seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Mazhab lingkungan ekonomi. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. F. Turati menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi. Pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Cholazani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Mazhab lingkungan spiritual. Pelopor mazhab lingkungan spiritual adalah Debitz tahun 1863 sampai 1931. Menurutnya pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan, serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ajaran ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, contohnya Ferry. Ia menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya, Ferry telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya satu saja orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, yang mengatakan bahwa di antara 28.351 penjahat kurang lebih hanya ada 50 orang yang benar-benar dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu pertama, anomi atau ketiadaan norma, atau strain atau ketegangan. Yang kedua, kultural atau deviance atau penyimpangan budaya. Yang ketiga, social control atau kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang-orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan erat. Penganut teori anomi berpandangan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, itu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah, maka untuk mencapai tujuan tersebut,
Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Akibatnya, orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Kontrol sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun spontan untuk mengerahkan seseorang. Kontrol sosial juga pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Yang pertama, sistem mendidik. Hal ini dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Yang kedua, sistem mengajak. Bertujuan mengerahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu. Dan yang ketiga, sistem memaksa. Sistem memaksa ini bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Jika tidak, ia akan mendapat sanksi.